Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah raya GBT Pracimantoro. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan sungguh amat baik dalam hidup kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengerti bahwa Engkau sungguh mengasihi kami, bahkan bukti kasih-Mu, pengorbanan yang sudah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, melayakkan hidup kami sehingga kami layak menerima anugerah daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya.
semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada, ini hanya karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami menyadari Engkau begitu baik dalam hidup kami. Bahkan tidak ada satupun kata yang bisa mengungkapkan begitu indahnya Kau Tuhan. Kami menyadari Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau senantiasa menuntun langkah kami Tuhan. Bahkan ketika kami menghadapi setiap pergumulan yang terberat dalam hidup kami, di saat titik terendah kehidupan kami menyadari Engkau ada di sana Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Engkau semata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kita yang percaya dan siap muji nama Tuhan kita yang luar biasa, mari kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Sukacita yang daripada Tuhan biarlah terus itu mengalir dalam kehidupan kita. Kita mau katakan terpujilah namamu Tuhan. Haleluya.
Engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Masih kuat berdiri Bapak Saudaraku? Haleluya. Kita memujikan Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, dan Kau segalanya dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Sukacita hari ini Bapak Saudara. Haleluya. Sukacita kita hanya di dalam Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya menuntut Ibu Pendeta John Eddy pimpin kita dalam doa persembahan.
Selamat menabur dengan sukacita, terus memberkati kita. Aku diberkati. bersyukur ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang mendengar setiap seruan hati kami Bapa. Dan kami tidak akan pernah melepaskan kasih-Mu sampai kami didapati hingga akhirnya nanti kami tetap didapati setia di hadapan-Mu Tuhan. Pernah Kau
menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kira Tuhan kami buka hati kami dan Roh Kudus yang beracara sepenuhnya, sehingga firman-Mu boleh tertanam di hati kami, menjadi satu kekuatan untuk kami terus melangkah makin hari makin menyenangkan hati Tuhan, makin serupa segambar dengan Tuhan. Siap menerima firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Siap menerima firman Tuhan? Ya, kita akan belajar sama-sama. Saudara, setiap kita merindukan atau mendambakan sesuatu yang lebih, sesuatu yang penuh. Ya. Bukan setengah, tetapi kalau bisa lebih, kalau bisa penuh. Dan memang dunia hari-hari ini, dunia yang kita tempati menawarkan yang namanya kepenuhan. Sesuatu yang lebih, lewat apa? Lewat kekayaan, lewat harta, lewat kedudukan, lewat hiburan-hiburan, lewat apa lagi? Relasi. Dia menawarkan, dunia menawarkan supaya kita mempunyai satu perasaan yang lebih. Maka ditawarkan seperti itu. Nah saudara, pada prinsipnya memang kita itu terus mengejar yang namanya penuh, yang namanya sesuatu yang lebih, pekerjaan yang lebih baik, uangnya yang lebih banyak gitu ya, apalagi pengakuan dari orang yang lebih besar. Dan kita memang hidup di tengah-tengah dunia yang menawarkan nilai-nilai supaya kita selalu kurang. Kita sering berpikir kalau kita bisa mencapai ini atau mendapatkan itu, barulah kita akan merasa cukup. Nah saudara, tetapi faktanya semakin kita mengejar itu semua, semakin kita merasa kurang, saudara. Semakin ada satu ruangan yang kosong di dalam jiwa kita, satu kekosongan yang tidak bisa diisi lewat apapun yang ada di dunia ini, lewat materi, lewat jabatan, lewat pengakuan orang, tidak bisa diisi itu. Dan ruangan yang kosong ini hanya bisa diisi dengan satu sosok yang namanya Kristus. Amin. Saudara, ini dialami bukan oleh orang di luar Tuhan. Semua orang mengalami, termasuk juga orang-orang percaya. Makanya kalau kita belajar hari ini Efesus pasal 3 nanti, ini Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Efesus. Artinya kepada siapa? Tujuannya kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah menerima Kristus di Efesus. Paulus berdoa kepada mereka, kepada jemaat di Efesus ini. Mari kita baca dulu dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 19. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 19 bisa dibacakan buat kita semua. Ya, saya minta satu orang bisa pakai mic untuk membacakan buat kita semua. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Saudara, apa yang barusan teks yang kita baca ini adalah doa Paulus ya. Tentang doa Paulus, dan apa yang Paulus doakan di sini, Paulus bukan berdoa supaya orang-orang Efesus ini berhasil secara duniawi, dan kita tidak mendapati teks itu. Paulus tidak berdoa supaya orang-orang Efesus sukses, kita tidak mendapati hal itu juga.
Paulus tidak berdoa supaya orang-orang di Efesus mengalami kesembuhan jasmani atau terbebas dari penderitaan. Juga tidak ada dalam teks tadi kita baca. Paulus tidak berdoa supaya orang-orang Efesus keluar dari penderitaan, juga tidak kita dapati, saudara. Padahal saudara, mereka orang-orang Efesus pada saat itu sedang mengalami banyak kesulitan. Tetapi yang kita baca tadi, Paulus berdoa kita tidak mendapati supaya dia tidak menderita, supaya bebas dari penderitaan, supaya sembuh, supaya sukses. Tidak kita dapati, saudara. Tetapi Paulus berdoa tentang sesuatu yang lebih dalam. Ia berdoa agar jemaat dikuatkan di dalam batinnya, agar mereka bisa mengalami kasih Tuhan, dan supaya mereka dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Loh kok bisa, Pak? Bukankah mereka sudah Kristen kok masih didoakan seperti itu? Bukankah dia sudah memiliki Kristus orang-orang ini? Bukankah mereka sudah ada Roh Kudus? Tetapi kenapa Paulus mesti berdoa demikian? Nah, saudara, kalau kita mau jujur, ini juga masalah yang sama yang kita hadapi, saudara. Bagi kita orang percaya hari-hari ini, banyak kita mungkin sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, sudah bertahun-tahun ke gereja, tetapi rasanya kok tidak ada yang berubah dengan hidup kita. Kok sama saja. Sudah Kristen tetapi kok masih merasa kok begitu-begitu saja. Nah, ini ternyata dialami orang Efesus, saudara. Maka Paulus berdoa demikian tadi. Kita tahu, saudara, bahwa Yesus itu mati bagi kita. Kita sudah ngerti itu secara pengetahuan. Tapi mengapa kita masih mudah merasa tersaingi, insecure, ya, merasa tidak enak kalau ada yang lebih daripada kita. Kita gampang takut, kita gampang putus asa. Padahal kita sudah mendengar berita tentang Injil. Tetapi seringkali kita lebih peduli dengan apa yang dikatakan orang lain tentang kita. Ketika orang mengatakan sesuatu yang buruk tentang kita, kemudian kita mulai gelisah. Padahal kita sudah tahu Yesus itu mengasihi kita. Makanya Paulus berdoa agar orang-orang di Efesus memiliki kekayaan, tidak berdoa untuk memiliki kekayaan, tidak berdoa untuk memiliki kesuksesan, tidak berdoa untuk kemasyhuran, tetapi berdoa agar mereka mengalami sesuatu yang lebih berharga, supaya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Ini bicara tentang jiwa, tentang roh yang di dalam, saudara. Maka kita tidak usah pusing, ya, dengan mungkin kita mengalami apapun hari-hari di dunia. Yang penting perhatikan dalam kita mengalami kepenuhan di dalam kepenuhan Kristus. Saudara, apa itu hidup dalam kepenuhan Kristus? Dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Kristus ini adalah kita mengalami satu kepenuhan Allah secara penuh dalam hidup kita. Saudara, sejak kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, dalam Kejadian pasal yang ketiga, hati kita itu kehilangan hubungan dengan Tuhan, sang sumber hidup ini. Maka yang ada ketakutan, akibatnya ada sesuatu ruang yang kosong di dalam hati kita yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun di dunia ini. Sehingga akhirnya manusia berusaha mencari dengan caranya sendiri, supaya bisa memuaskan apa yang kosong ini di hati. Dia bisa cari uang lebih banyak, tetapi tetap merasa kurang. Dia cari jabatan yang tinggi, tetapi tetap tidak merasa puas. Manusia cari relasi yang lebih banyak, yang lebih luas, tetapi tetap merasa kesepian. Ini yang terjadi, saudara.
Ada satu orang namanya Robin Williams. Saudara tahu Robin Williams ini adalah seorang aktor, seorang komedian yang hebat, komedian yang terkenal di dunia. Pelawak lah istilahnya ya, aktor dan pelawak. Dia biasa menghibur orang dengan kata-katanya, dengan kata-kata lucunya, dengan jokes-jokesnya, biasa menghibur orang. Dicintai banyak orang, dia kaya, penuh dengan prestasi. Tetapi saudara tahu, di puncak karirnya dia mengalami depresi dan akhirnya harus bunuh diri. Saudara. Mengakhiri hidupnya. Di balik senyum yang penuh dengan gelak tawa, yang bagaikan dia mengisi kekosongan dunia, ternyata hidupnya sendiri kosong, hatinya kosong. Artinya apa? Bahwa uang, popularitas, kesuksesan itu tidak sanggup mengisi kekosongan yang ada di dalam jiwa kita. Makanya Paulus ini kenapa ya? Pengkhotbah pasal yang ke-1 yang kedua itu memberikan penegasan begini: kesia-siaan segala sesuatu sia-sia. Saudara tahu yang menulis pengkhotbah siapa? Salomo. Saudara. Salomo itu raja paling kaya, disebut orang yang berhikmat luar biasa. Apa yang kurang dari dia? Istrinya berapa? Istrinya 300, gunduknya 700, jadi 1000 saja. Kurang apa? Iya, coba bayangkan saudara, kekayaannya luar biasa, istananya begitu megah, dia bangun bait Allah penuh dengan emas. Tetapi saudara, dia berkata, semua itu sia-sia. Segala sesuatu itu sia-sia, kesia-siaan belaka yang ada. Ini yang nulis Salomo. Artinya bahwa apa yang dia miliki dari sisi materi itu tidak sanggup mengisi kekosongan di dalam hidupnya. Sampai pada akhirnya dia tulis dalam khotbah, yang penting adalah takut akan Tuhan. Artinya yang kosong di dalam jiwa kita ini hanya bisa diisi oleh Tuhan. Amin. Yang bisa memuaskan kekosongan jiwa kita itu ada Tuhan. Maka kepenuhan di dalam Kristus itu artinya bahwa jiwa kita itu dipuaskan. Apa yang kosong di dalam jiwa kita itu dipuaskan, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Kristus. Saudara, kekosongan ini adalah tanda bahwa kita ini mencoba mengisi hidup kita dengan hal yang terbatas, saudara. Ya, seringkali kita merasa hampa, kita mengejar materi, status sosial, pencapaian apapun lah ya, tetapi itu ternyata tidak cukup untuk mengisi kekosongan batin kita, saudara. Dan Paulus menunjukkan satu-satunya yang dapat mengisi kekosongan itu adalah kepenuhan Allah, kepenuhan Kristus. Ini menjadi satu jawaban yang ilahi untuk kehampaan kita, saudara. Apa itu hidup dalam kepenuhan Kristus? Artinya bahwa sifat Kristus itu bisa tercermin dalam hidup kita. Ya, ketika Efesus pasal 3:19 berkata bahwa kita harus dipenuhi dengan kepenuhan Kristus, ini berbicara tentang kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Itu berarti kita dipenuhi dengan sifatnya dan karakternya Allah. Pribadi Kristus itu harus tercermin dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Ini kepenuhan Kristus ya. Artinya saudara, kita harus semakin menunjukkan kasih, kita harus semakin menunjukkan sukacitanya, kita harus menunjukkan apalagi damai sejahteranya, kita harus semakin menunjukkan bahwa kita ini dipenuhi dengan kesabaran, dengan kebaikan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Dan itu berasal dari Kristus.
tidak dapat dari dunia, saudara, hanya dari Kristus. Karena uang tidak bisa memberikan kita kepuasan, saudara. Mesti terus tetap merasa kurang dan kurang. Nah, selanjutnya saudara, bagaimana kita bisa mengalami itu, saudara? Sama seperti yang didoakan Rasul Paulus tadi. Bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan ini? Nah, saudara, yang kita baca, saya minta mic yang anu aja ya. Ya, ini mengganggu sekali, ada apa suara apa. Oh, ini aja, oke, makasih. Ini aja. Oke, saya pakai ini. Maaf ya saudara ya. Dari doa Paulus yang kita baca tadi, ada 3 langkah yang perlu kita ambil supaya kita bisa mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini menjadi titik awal yang fundamental, saudara, menjadi dasarnya supaya kita bisa mengalami kepenuhan Kristus, berakar dan berdasar. Sebenarnya 2 istilah ini dipakai Paulus untuk menggambarkan bagaimana kita punya dasar yang kuat, yaitu berakar dan berdasar. Kita seringkali saudara melihat banyak pohon tumbang, baliho ya, reklame yang tumbang karena angin, rumah yang roboh karena tidak kuat, karena dasarnya rapuh. Seringkali kita melihat itu, saudara. Kenapa? Karena dasarnya tidak kokoh, karena rapuh. Nah, Bapak Ibu saudara, seringkali kita menjumpai bahwa badai kehidupan itu juga seringkali datang tanpa peringatan dalam hidup kita. Masalah, tantangan, ketidakpastian bisa datang tanpa memberikan peringatan, dan ini saudara bisa menggoncangkan iman orang percaya. Banyak orang jatuh dalam dosa dan kejahatan karena mereka tidak memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Banyak orang percaya yang meninggalkan Tuhan, yang kemudian dia murtad, meninggalkan kasih Tuhan dan percaya kepada dunia. Karena apa? Karena imannya atau dasarnya tidak kuat. Maka saudara, supaya kita bisa mengalami yang namanya kepenuhan hidup di dalam kepenuhan ilahi di Kristus ini, Paulus menggunakan 2 metafora yang berbeda, yang melengkapi, yang menggambarkan hubungan yang kokoh antara Kristus dengan kita. Berakar dan berdasar. Saudara, berakar kan menuju kepada satu tanaman, misalnya pohon. Ya. Fungsi akar apa? Untuk menopang pohon agar tidak goyah, ya, tidak mudah tumbang ketika ada badai. Ya, juga punya tugas untuk menyerap nutrisi, zat-zat hara, nutrisi dari tanah yang penting ini digunakan untuk pertumbuhan buat pohon ini. Nah, saudara, seperti akar ini, hubungan kita dengan kasih Kristus haruslah dalam dan kuat. Kasih Kristus ini ibarat menjadi satu tanah yang penuh dengan nutrisi, yang penuh dengan zat-zat yang kita perlukan untuk kita bisa bertumbuh dalam iman. Yang bisa menopang kita di tengah-tengah badai kehidupan. Ketika ada masalah, ketika ada kegagalan, ketika ada keraguan, ketika ada penderitaan, itu yang bisa menopang kita adalah akar kita, iman kita di dalam Tuhan harus tertanam dalam. Amin. Makanya kita butuh terus untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi berakar dalam kasih Kristus berarti kita secara pribadi itu punya satu hubungan yang intim, sehingga kita bisa menyerap sesuatu yang baik daripada Tuhan untuk keperluan hidup kita makin bertumbuh serupa dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara, ini bukan hanya sekedar kita tahu,
Bukan hanya kita tahu bahwa Yesus itu mengasihi kita, tetapi secara pribadi kita mengalami kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Ini yang memberikan kita kekuatan iman, saudara. Memberikan kita kesabaran ketika ada kesulitan, memberikan kita sukacita meskipun ada penderitaan. Saudara, kalau akar kita dangkal, kita akan mudah goyah. Kalau kita tidak berakar di dalam kasih-Nya, ya, akhirnya ketika ada badai datang itu mencabut iman kita. Berakar dan berdasar. Kalau berdasar ini menunjuk kepada satu bangunan. Bangunan atau pondasi. Fungsinya sama. Fungsi pondasi dan fungsi akar ini sama. Memastikan bahwa bangunan ini kokoh, tidak mudah runtuh, tidak mudah digoncangkan, dan pondasi ini menopang seluruh struktur bangunan di atasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih Kristus adalah pondasi juga dalam kehidupan kita, menjadi tumpuan atas identitas kita dan keyakinan kita di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak lagi membangun hidup kita di atas pondasi yang rapuh, saudara. Pencapaian, pengakuan. Pondasi ini bukan tentang apa yang kita lakukan buat Kristus, tetapi bicara tentang apa yang Kristus lakukan dalam hidup kita. Menjadi satu kebenaran bahwa Kristus itu mengasihi kita tanpa syarat, gimana sudah saya bicarakan. Ini menjadi dasar yang paling kuat dalam hidup kita, saudara. Dasar iman kita. Masih ingat ya, Injil kasih karunia. Dia terlebih dulu melakukannya buat kita sebelum kita melakukan sesuatu. Amin. Dia mengasihi kita, menebus kita ketika kita masih berdosa. Dan di atas pondasi ini membangun kehidupan kita semuanya, saudara. Baik pernikahan, baik pekerjaan kita, pelayanan kita, hubungan kita dengan sama, di atas pondasi ini kita harus membangun. Kristus sudah melakukannya bagi kita, maka kita akan punya, ini akan menghantarkan kita untuk kita bisa mengalami yang namanya kepenuhan Kristus. Jadi saudara, untuk kita bisa mengalami kepenuhan Kristus ini, kita harus berakar dan berdasar. Amin. Akarnya harus kuat, dasarnya harus, maka kita perlu bertumbuh, saudara. Dan saya mengajak kita semua di tempat ini kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Makin serupa segambar dengan Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-18. Bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan ini? Ayat 18. Aku berdoa, ini doanya yang kedua. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, setelah kita berakar, berdasar, maka kita akan dimampukan untuk memahami dimensi kasih Kristus yang tidak terbatas ini. Saudara, untuk kita bisa memahami kasih Allah yang begitu luas, begitu panjang ini bukan hanya pengetahuan intelek, hanya di otak, bukan, saudara, tetapi ini menaklukkan suatu kebenaran di dalam hati kita. Kata memahami, bahasa aslinya adalah lambano. Artinya apa? Mengetahui fakta, mengalami, merebut, menggenggam, apalagi mencicip, ya, mengecap. Jadi memahami ini bukan hanya sekedar tahu secara intelektual, bukan. Ada perbedaan besar antara mengetahui dan memahami, saudara. Saudara, kita bisa tahu madu itu manis kalau kita mungkin baca buku, ya. Kita baca buku,
oh ternyata madu itu manis. Kita bisa mengetahui madu itu manis. Atau mungkin ada orang bilang ke kita, madu itu ternyata rasanya manis loh. Kita bisa tahu. Dengar cerita orang, tetapi kita tidak bisa benar-benar memahami rasanya kalau kita belum mencicipi. Betul? Hanya sekedar tahu. Nah saudara, begitu pula dengan kasih Tuhan. Ya kita bisa tahu secara teori bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tetapi ini berbeda dengan kalau kita benar-benar mengalami kasih Tuhan. Saudara, banyak sering kali kita menemukan orang Kristen hanya tahu teorinya, Tuhan mengasihi saya, secara teori tahu. Tetapi pertanyaannya, apakah secara personal, secara pribadi kita benar-benar mengecap kebaikan Tuhan? Mazmur pasal 34 ayat 9 memberikan satu penegasan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Saudara, ini satu pemahaman yang datang dari hati, dari pengalaman, bukan dari otak, bukan dari pengetahuan. Bukan hanya teori, tetapi satu pengalaman pribadi yang mengubahkan hidup kita. Oh, Tuhan itu baik karena kita ngalami. Kan seringkali kita cuma bisa berkata Tuhan itu baik, tetapi baiknya gimana? Baiknya di mana? Ya nggak tahu. Mbuh, pokoknya Tuhan baik. Saudara, kecaplah dan lihatlah. Amin. Jadi bukan hanya mengetahui, tetapi memahami. Memahami itu bicara kita benar-benar merasakan. Memahami itu bicara bahwa kita benar-benar bisa menjadi satu pengalaman pribadi dalam hidup kita. Ini menjadi landasan yang kedua supaya kita dipenuhi dalam kepenuhan Kristus. Kalau kita ngalami, makanya tadi disebutkan ada 4 dimensi. Bagaimana kasih Allah itu yang tidak terbatas itu digambarkan oleh Paulus. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya. Artinya apa? Kasih ini tidak bisa dibatasi, tidak bisa diukur dengan akal kita, dengan akal manusia. Kasih ini tidak memiliki batasan. Betapa lebarnya disebutkan. Jadi kasih Allah itu begitu lebar sampai menjangkau setiap manusia dari setiap suku dan bangsa. Tidak ada satupun orang yang di luar jangkauan Tuhan. Kasih yang menjangkau dan memeluk orang-orang yang berdosa, kasih yang menjangkau orang-orang yang lemah, kasih yang menjangkau orang-orang yang merasa dipinggirkan. Kasih Kristus begitu lebar menjangkau mereka. Amin. Dan menjangkau kita. Betapa panjangnya kasih Allah yang begitu panjang sehingga tidak ada akhirnya. Kasih yang abadi dari kekekalan kepada kekekalan. Kasih yang tidak mengenal kegagalan, kasih yang tidak mengenal habis, kasih yang terus mengalir selama-lamanya tanpa batas. Ini kasih Kristus. Begitu tingginya juga seperti kasih yang mengangkat kita dari dosa menuju kemuliaan. Begitu dalamnya seperti kasihnya yang rela turun ke dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun. Di kayu salib. Ini kegelapan yang tergelap. Demi siapa? Demi kita. Nah, kalau kita sudah mulai memahami ini, betapa dalamnya, betapa luasnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kekaguman dan rasa syukur kepada Tuhan. Amin. Hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Kalau kita bisa memahami ini.
Sampai pada puncaknya akhirnya kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Setelah kita berakar, berdasar tadi, kita bisa memahami kasih Allah yang tidak terbatas tadi, barulah kita dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Ini adalah puncak dari doa Paulus. Jadi kepenuhan ini tidak merujuk pada sesuatu yang duniawi, kepada barang-barang dunia, bukan. Tetapi kepenuhan ini menuju kepada kehadiran Allah secara penuh yang bekerja di dalam hidup kita. Ketika Allah memenuhi kita, kita dipenuhi dengan karakter yang ilahi. Amin. Maka saya tadi sudah sebutkan, kita akan dipenuhi dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kesabaran, dengan kemurahan, dengan kebaikan, dengan kesetiaan, dengan kelemah lembutan, dengan penguasaan diri. Itu akan memenuhi hidup kita. Maka kita akan dipenuhi dengan segala sesuatu oleh kepenuhan Kristus. Nah saudara, mari kita renungkan hari-hari ini. Main musik bisa ke depan. Mengapa kita sering merasa kosong? Meskipun kita telah memiliki begitu banyak hal, banyak benda-benda harta di dunia, tapi kenapa masih kadang-kadang merasa kosong? Mengapa kita masih merasa tidak nyaman ketika ada orang lain lebih hebat daripada kita? Meskipun sebenarnya kita sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen. Saudara, bukankah itu adalah satu karena kita mencoba mengisi kekosongan itu dengan hal-hal yang fana? Kita mengejarnya dengan mencari dengan apa yang ada di dunia ini. Kita mengejar pengakuan, kita mengejar dengan harta, kita mengejar dengan kesuksesan. Tetapi saudara tahukah, itu semua seperti kita menuang di dalam wadah yang bocor. Saudara, kalau saudara menuang air di dalam wadah yang bocor, selalu kurang dan selalu habis. Hari ini di sini adalah kebenaran Injil yang datang sebagai jawaban. Kita tidak perlu berusaha keras untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih kuat, lebih hebat, lebih sukses, lebih layak di hadapan Tuhan. Tidak perlu saudara. Saya mau kasih tahu, pondasi iman kita itu bukan seberapa baik kita menjadi Kristen, tetapi pondasi iman kita adalah pada apa yang sudah Kristus lakukan buat kita. Jadi bukan karena kita melakukan dengan usaha kita sendiri untuk menjadi baik, gak bisa. Ingatlah bahwa Kristus sudah melakukannya bagi kita. Kasih yang tidak terbatas, yang begitu lebar, yang begitu panjang, yang begitu tinggi, yang begitu dalam. Bukankah ini sesuatu yang harus kita dapatkan, saudara? Dan tahukah saudara, ini sudah diberikan dalam hidup kita melalui karya salib Kristus. Buktinya, Kristus sudah membuktikan di kayu salib. Di salib itu Kristus menunjukkan betapa dalamnya kasihnya. Dia yang tidak berdosa harus dibuat berdosa demi kita. Dia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima agar kita bisa menerima kebenaran dan hidup. Karena karya salib itulah kita yang tadinya kosong, yang kita tadinya hampa, yang kita tadinya tidak berdaya, hari ini, kini sudah dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Amin. Bukan hasil usaha kita, saudara, tetapi kasih karunia. Ia sudah menyelesaikannya di Golgota buat kita semua. Maka saudara, hari ini ada panggilan Tuhan buat kita semua. Jangan lagi mencari kepenuhan di luar Kristus, sebab hanya di dalam Dia ada hidup yang sejati. Jangan lagi membangun dasar hidup kita pada harta, pada karir, pada pengakuan manusia, sebab dasar itu rapuh, saudara. Ketika itu semua diambil, kita hancur.
tetapi bangunlah hidup kita di atas dasar kasih Kristus yang tidak tergoyahkan. Amin. Datanglah kepada Kristus setiap hari dan biarkan kasih-Nya mengakar begitu kuat dalam hati kita. Ini menjadi dasar iman kita sehingga akhirnya kita dipenuhi dengan karakter-karakter yang ilahi. Puji Tuhan. Dan berkati kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bejana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa Rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Lepas turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk di tangan-Mu. Kuasa Rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan di tangan-Mu, seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, dalam setiap memuliakan
Doa kami Tuhan, supaya kami menjadi sama seperti Yesus, yang mempermuliakan nama-Mu dalam setiap jalan kehidupan kami. Maka bentuklah hidup kami Tuhan setiap hari, sehingga kami bisa mengalami kepenuhan karakter Kristus. Orang boleh melihat di dalam kehidupan kami, didapati kami adalah gambar Allah. Surat yang terbuka, orang boleh melihat ada Kristus dalam kehidupan kami. Dan kerinduan kami melalui kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan. Tanam firman-Mu di hati setiap kami Tuhan. Kalau seringkali kami mencari memuaskan jiwa kami dengan apa yang ada di dunia, kami mencari lewat materi, kami mencari kekosongan lewat pengakuan, lewat kekayaan, lewat jabatan, tapi sungguhnya itu tidak bisa memuaskan dahaga kami. Hanya Tuhan. Dan biar kasih Tuhan menjadi dasar untuk kami mengalami kepenuhan Kristus, kepenuhan karakter ilahi, sehingga hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus menerjemahkan, sehingga setiap kami dibangun di dalam Tuhan. Kami berakar, kami berdasar dalam Kristus, dan kami boleh mengenali, memahami, mengecap kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu lebar, yang begitu panjang, yang begitu dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ya, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita. Hari Rabu nanti ada seperti biasa, doa ibadah doa puasa sudah bisa berjalan dengan baik, dengan seperti biasanya. Hari Rabu jam 9 pagi sampai dengan selesai doa puasa di gereja. Kemudian hari Kamis nanti Komsel Permata, saya lupa belum melihat jadwalnya di mana ya. Komsel Permata hari Kamis jam 6:30 sampai dengan selesai. Kemudian hari Jumat nanti ada Jumat Ceria jam 4 sore sampai dengan selesai. Anak-anak sekolah minggu silakan diantar untuk kita bekali dengan benih firman Tuhan dengan kebenaran. Hari Sabtu ada ibadah youth muda dan remaja jam 6 sore sampai dengan selesai di gereja. Silakan yang muda remaja bisa berkomunitas dengan baik sehingga kita bisa bertumbuh, dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Amin. Ketemu kembali hari Minggu, tempatnya jam 9 pagi. Saya undang Bapak Ibu Saudara bisa kembali hadir bersama saudara, bersama keluarga, bersama rekan-rekan, kenalan. Ya, saya mengajak saudara untuk punya hati misi. Ajak mereka yang belum mengenal kasih Tuhan untuk kita bisa merasakan kasih Tuhan, untuk kita bisa bertumbuh bersama di tempat ini. Amin. Ya, saya mengundang jam 9 pagi hari Minggu sampai dengan selesai ibadah umum, ibadah raya. Ibu Kebi, ya nanti saya konfirmasi. Bapak Ibu Saudara, untuk Komsel Permata nanti saya umumkan di grup ya, karena yang bersangkutan yang harusnya ketempatan hari ini tidak bisa hadir, ada sesuatu hal ya. Nanti saya harus konfirmasi ke yang bersangkutan dulu bisa atau tidak. Ya kalau tidak bisa kita alihkan nanti. Oke, itu sudah menjadi perhatian, menjadi pengumuman kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Saya mohon kembali Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa sekali lagi. Kita berdiri. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai rangkaian ibadah kami awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Kami sudah memberikan korban syukur kami juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila semua yang kami kerjakan hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, kami juga sudah menerima firman-Mu, kebenaran-Mu. Biar firman kebenaran sudah ditaburkan ini menjadi pelita, menjadi tuntunan untuk kami melangkah di dalam Tuhan. Bahkan firman ini yang mengubahkan hidup kami, supaya kami semakin menyenangkan hati Tuhan.
Roh Kudus, Engkau yang memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang datang pagi hari ini, mungkin datang dengan segala pergumulan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa mendengar seruan doa kami. Maka kalau ada yang datang dengan setiap pergumulan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah, Engkau sudah memberikan jawaban setiap pergumulan kami. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah berikan kekuatan yang baru, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Mereka yang memberikan keturunan beri keturunan, mereka yang memberikan pasal hidup beri pasal hidup yang sepadan daripada Tuhan. Mereka yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan yang terbaik. Apapun pergumulan kami umat-Mu Tuhan, kami berserah dan bersandar kepada-Mu. Kami percaya rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan atas kehidupan kami. Bapak hamba-Mu juga berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini karena sesuatu hal, mungkin karena sakit dan lain sebagainya. Kami percaya Engkau juga menilik mereka. Kami terus berdoa, mereka sudah usia lanjut juga berikan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, perlindungan penyertaan Tuhan. Yang dalam pemulihan juga terus pulihkan dengan sempurna. Berdoa untuk Pak Parto, Bu Parto, berdoa untuk Bu Gini, berdoa untuk Bu Markama, berdoa untuk Bu Carik, berdoa untuk Bu Darmo, berdoa untuk Pak Tianto, Pak Oskaria, berdoa untuk Pak Fran, berdoa juga untuk Bu Pardi, berdoa juga Tuhan untuk Ibu dari Ibu Agustina. Dan siapapun yang hari ini sedang membutuhkan lawatan Tuhan, pemulihan daripada orang yang tidak sempat hamba-Mu sebutkan, kami percaya Engkau yang mengetahui pergumulan mereka satu persatu. Engkau yang menjamah mereka Tuhan. Penghiburan yang sejati yang datang daripada Tuhan memelihara hati dan pikiran mereka. Kami berdoa juga untuk jiwa-jiwa, supaya Tuhan Engkau bekerja melalui gereja tempat ini, jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Pelayanan malaikat boleh terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Engkau nyatakan. Kami rindu nama-Mu dipermuliakan dan itu membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini yang mungkin sedang kurang baik, tetapi kami percaya Tuhan punya kedaulatan penuh atas bangsa kami. Setiap para pemimpin bangsa ini sudah Engkau tentukan, Engkau jadikan mereka sebagai wakil Tuhan, memberikan kepada mereka kemampuan, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan pemerintahan bangsa dengan baik. Apapun yang terjadi, biar itu semua adalah izin Tuhan. Dan ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan buat bangsa kami. Berikan keamanan, jauhkan dari perpecahan, dari kerusuhan, dari teror, dari segala niat jahat, rancangan-rancangan terselubung yang tidak datang daripada Tuhan. Kami tolak, kami gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehendak-Mu yang jadi atas bangsa kami. Berkati Wonogiri, berkati Pracimantoro, Irmoko di mana kami tinggal. Bila semua dalam perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami. Bahkan kerinduan kami Tuhan mencurahkan roh pertobatan, jiwa-jiwa banyak dimenangkan untuk Tuhan. Bahkan setiap gereja-Mu menjadi saksi Tuhan, menjadi terang, menjadi garam yang berdampak yang baik. Dan pakailah kami semua menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, setelah kami beribadah kepada-Mu dengan sepenuh hati, kami akan pulang dengan penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, percayalah bahwa Tuhan memberkati kita semua, memberkati sawah ladang ternak yang dikerjakan. Tuhan Yesus juga memberkati pekerjaan yang dikerjakan oleh tangan-Mu dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau dibawanya terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Nya. Tuhan Yesus juga memberkati hidup nikah-Mu, anak-anak-Mu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ketika kami keluar, ketika kami masuk ke dalam rumah kami membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Dan siang ini kami menengadahkan tangan, mengarahkan pandangan ke surga dan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau sukacita, damai sejahtera dan pemulihan daripada Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik ini. Berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai siang hari ini sampai selamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang percaya diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Bapa.
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.